Yang tidak masuk apa saja kah? Apa? Reza. Apa? Sakit. Reza? Izin. Terus kemudian? Farel. Farel kenapa? Farel juga izin. Berarti 3 anak yang tidak masuk. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran PKN hari ini, coba berdiri sebentar. Semuanya berdiri. Kemudian hadap-hadapan dengan teman sebangkunya. Coba dicek apakah teman sebangkunya sudah pakai hasduk, apakah kaos kakinya sudah hitam. Ayo dicek. Oh itu nggak pakai hasduk. Oke, kita duduk. Gampang itu. Ya, untuk kedepannya Andre dan ada di belakang sana, untuk minggu depan ini juga harus pakai hasduk dan biar rapi. Dan semangat pembelajarannya hari ini. Oke, sebelumnya untuk menambah semangat pada pembelajaran hari ini, nah, kita menyanyikan dulu. Tahu kan lagu dari Sabang Karaoke? Nah, silakan berdiri lagi. Semuanya harus ikut nyanyi ya. Yang nggak apa bisa baca liriknya. Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Satu kali lagi. Untuk musiknya. Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih teman-teman. Kita sudah kembali. Oke, untuk materi hari ini sebelum kita masuk ke materi, di situ ada sebuah gambar. Ada bendera negara mana? Malaysia. Negaranya adalah Indonesia. Nah, ada Malaysia dengan negara Indonesia di gambar tersebut. Kalau kalian lihat, gambar itu terkait tentang apa tadi? Batas wilayah. Jadi setiap negara itu pasti memiliki batas wilayah, termasuk Indonesia dengan Malaysia. Di situ ditunjukkan dengan garis kuning. Jadi enak ya kalau misalnya mau ke Malaysia tinggal melangkah saja. Ya, kita sudah di Malaysia. Kemudian kita balik lagi ke Indonesia, sudah di Indonesia, tidak perlu naik pesawat, ya, nggak perlu ngurusi visa, paspor dan sebagainya. Sudah dengan mudahnya, dengan batas wilayah daratan itu kita bisa berpindah ke negara lain. Tapi dengan catatan nggak semua negara bisa kayak gini. Kamu misalnya mau ke Inggris ya nggak mungkin tinggal melangkah loh. Ya, terus kemudiannya kalau kita kaitkan dengan materi hari ini, kira-kira apakah ada kaitannya dengan kedaulatan? Jadi untuk materi hari ini itu bisa kalian buka di buku paketnya. Itu halaman 54 tentang hakikat kedaulatan ya. Terus kemudian hubungannya gambar tadi, batas wilayah tadi dengan teori kedaulatan kira-kira apa?
Yang kedua, membahas bentuk dan kedaulatan negara. Yang selanjutnya, arti penting kedaulatan serta bentuk kedaulatan dari negara kita. Terus kemudian sekarang pengertiannya. Ada yang tahu pengertian atau kedaulatan itu apa? Yang tahu bisa raise hand atau angkat tangan. Dibaca bukunya halaman 54 itu. Kedaulatan. Ya silakan, ayo. Kekuasaan. Dinda maaf. Yang keras ya. Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Udah seperti itu? Ya baik, itu tadi pernyataan Dinda bahwasanya kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu Undang-undang. dalam suatu undang-undang, dalam suatu negara. Bisa dikatakan bahwasanya setiap negara yang merdeka itu pasti memiliki sebuah kedaulatan. Kira-kira kalau misalnya negara itu sudah merdeka, apakah negara itu ada tidak yang tidak memiliki kedaulatan kira-kira? Ada tidak? Negaranya sudah merdeka tapi tidak memiliki kedaulatan. Negara mana? Tidak ada. Jadi yang namanya negara itu sudah merdeka, otomatis negara itu harus berdaulat. Karena bisa dikatakan sebagai negara, yang pertama selain harus ada rakyatnya, yang kedua negara itu harus ada wilayah. Kalau rakyatnya ada, wilayahnya yang ditempati ada, kalau tidak ada yang mengatur bagaimana? Rusak aja kan? Makanya perlu yang namanya kedaulatan. Perlu adanya kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kalau di negara kita, kira-kira kekuasaan tertingginya dipegang oleh siapa? Presiden. Presiden. Yang lain apa, ada jawaban lain? Presiden juga. Yang lainnya? Idem Bu, idem aja gitu. DPR. Oke, yang lain? MPR. Sudah ada 3 jawaban. Siapakah yang memegang kedaulatan di Indonesia? MPR? Oke, kita cek. Apakah benar presiden? Ini tadi ya, kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu daulah. Yang artinya tadi kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berdasarkan undang-undang. Kedaulatannya itu. Oleh karena itu kedaulatan Rakyat membawa dan memberikan konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. kalau yang kalian baca tadi bahwasanya kekuasaan tertingginya apakah di tangan presiden? Boten. Apakah di tangan DPR? Boten. Apakah di tangan MPR? Tidak juga. Berarti kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat. Ya kalian semua, kita semua ini sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Ya, jadi ingat, kalau lembaga tertinggi MPR, tapi kalau kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, ya, atau biasanya dikenal dengan sistemnya demokrasi. Nah ini kedaulatan rakyat maksudnya pemerintah itu mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan nanti dikembalikan lagi kepada rakyat. Pemerintah oleh rakyat mengandung pengertian bahwa pemerintah yang ada itu diselenggarakan sendiri oleh kita, diselenggarakan sendiri oleh rakyat. Makanya tadi gaya pemerintahannya disebut demokrasi. Nah ini rakyat terlibat langsung. Kemudian demokrasi tadi itu dibedakan jadi 2. Ada demokrasinya secara langsung, ada demokrasinya secara tidak langsung. Kalau langsung berarti bagaimana? Minggu kemarin sudah pemilihan OSIS ya? Kira-kira itu demokrasi langsung atau tidak langsung? Langsung. Berarti rakyatnya kita semua terjun langsung, ya kan? Ikut nyoblos, ikut memilih. Kita terlibat langsung. Itu namanya demokrasinya secara langsung. Kalau demokrasinya tidak secara langsung, oke. Kalau kita online, misalnya nyoblos online, yang nyoblos siapa?
Berarti apa? Demokrasi kalau tidak langsung artinya diwakilkan kepada wakil-wakil rakyat. Siapa wakil rakyat di Indonesia? DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Contohnya, kalau kita nggak terlibat langsung, buat undang-undang dasar, buat undang-undang, apakah kita itu membuat? Tidak. Jadi mandatnya rakyat itu diwakilkan oleh kepada DPR, mereka yang membuat. Jadi itu perbedaan antara demokrasi langsung dengan tidak langsung. Satunya kita terlibat, yang tadi yang kedua kita tidak terlibat. Begitu ya? Sudah bisa dipahami? Sudah. Itu perbedaannya yang paling mendasar. Selanjutnya, nah ini contohnya ya, kayak demokrasi biasanya ada demo juga ya. Demonstrasi, orang-orang demo itu juga termasuk bagian dari demokrasi. Sifat kedaulatan, tadi pengertian, sekarang sifatnya. Sifat kedaulatan ada berapa? 4. Apa saja yang pertama? Asli. Yang kedua? Permanen. Terus? Tunggal. Dan Tidak terbatas. Ada 4. Asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Perbedaannya adalah kalau asli, kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Tadi kekuasaan tertingginya siapa? Rakyat. Berarti tidak boleh ada kekuasaan lagi di atas rakyat. Nanti kalau misalnya ada, kayak dulu demokrasi terpimpin itu kan bukan dipegang rakyat ya, tapi dipegang presiden. Itu menyalahi undang-undang ya, yang kita bahas di bab 1 dulu. Tapi kalau ini asli kekuasaannya ya udah rakyat, nggak ada kekuasaan yang lain. Yang kedua, permanen. Permanen itu apa? Tetap. Artinya ketika negara itu ada, meskipun presidennya gonta-ganti, yang namanya kedaulatan itu juga tetap ada. Meskipun ganti zaman, ganti orde, ya itu tetap ada sampai sekarang. Reformasi, kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat. Permanen, ya. Kemudian yang ketiga adalah tunggal. Satu-satunya tunggal itu satu ya, nggak ada temennya. Ya udah, yang namanya negara pun gitu, gak mungkin kedaulatan itu, kekuasaan itu dipegang oleh 2 orang. Kita ambil contoh misalnya di kelas ini, ketua kelasnya ada berapa? 1. Tidak mungkin ketua kelasnya ada 2. Nanti satunya mau ke kanan, satunya mau ke kiri, akhirnya berujung bentrokan ya kan, karena pendapatnya nggak sama. Begitu juga dengan rakyat, dengan sebuah negara. Ya udah, rakyat tok, tidak ada kekuasaan yang lain. Yang terakhir adalah kekuasaan itu tidak terbatas. Artinya tidak dibatasi oleh kekuasaan yang lain. Rakyat berhak mengeluarkan pendapatnya. Nggak ada batasan. Misalnya kalau di kelas ini, gurunya melarang siswanya nanya, gurunya melarang siswanya untuk menjawab. Berarti ini ada sebuah batasan kan? Karena kita negara demokrasi, kalian mau menjawab salah, menjawab benar, tidak akan dimarahi, tidak akan dilarang. Karena kita semua memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat. Itu adalah keempat sifat kedaulatan. Ada yang ditanyakan sampai sini? Sudah paham bedanya ya? Pokoknya kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat. Oke, kita lanjut. Sekarang bentuknya. Bentuk kedaulatan itu nanti ada 2 macam. Ada kedaulatan ke dalam, kemudian ada kedaulatan keluar. Kalau ke dalam, berarti kekuasaan itu urusannya hanya ada di dalam negara Indonesia. Ya kan? Di dalam negara ini. Apakah negara lain boleh ikut campur? Tidak. Contohnya apa? Contohnya apa? Bahwasanya kekuasaan itu hanya negara ini, negara Indonesia sendiri yang berhak melakukan. Negara Malaysia pun yang hanya batasnya tadi selangkah itu pun nggak boleh ikut campur. Contohnya apa? Tidak tahu. Yang lain juga tidak tahu. Contohnya ya, misalnya adalah
negara lain, misalnya ya, misal ada orang-orang luar negeri yang pada saat itu sedang entah itu liburan, entah itu sedang kerja di Indonesia, tapi dia bukan statusnya bukan WNI. Pada saat itu ada pemilu, oleh coblos tidak boleh karena asetnya tadi adalah kedaulatannya ke dalam pemilu. Contoh lagi kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari, pemilihan ketua kelas dilakukan di kelas ini. Yang pilih ketua kelasnya siapa? Kelas ini sendiri. Apakah kelas 9E ikut memilih? Apakah Bapak Ibu guru wali kelas 9E ikut milih? Dan ini contoh bahwa kedaulatan itu sifatnya ke dalam, bentuknya ke dalam. Ya, jadi negara lain bahkan tetangga pun tidak boleh ngurusin rumah tangga negara Indonesia. Gitu ya. Bedanya itu. Kalau ke dalam berarti urusannya dalam negeri top pace. Kemudian yang kedua ada kedaulatan keluar. Contohnya tadi pemilu yang sudah kalian lakukan kemarin itu ya. Kalau kedaulatan keluar kebalikannya. Berarti kalau kedaulatan keluar ada hubungannya dengan negara lain tidak? Contohnya adalah perjanjian antar negara. Apa contohnya perjanjian antar negara? Contohnya? Apa? Yang keras? Apa salah? Apa contohnya? Nggak tahu. Itu contoh pelaksanaan kedaulatan keluar antara lain mengadakan perjanjian dengan negara kan ada macam-macam. Ada perjanjian yang hanya dilakukan dua negara saja. Namanya perjanjian bilateral, ya kan? Namanya perjanjian bilateral. Perjanjian ini hanya dua negara saja. Contohnya lagi apa? Ekspor, impor, ya itu dua negara. Pertukaran pelajar, misal kalian dikirim ke Malaysia, dikirim ke Singapura, siswanya Singapura dikirim ke sini. Itu perjanjiannya ada dua negara kan? Itu contohnya. Ada hubungan dua negara kerjasama. Ada perjanjiannya dalam ruang lingkup yang lebih besar, lebih dari dua negara, kayak PBB, ya kan? ASEAN itu 10 negara contohnya. Itu ya, itu perjanjian. Jadi banyak sekali contoh-contoh kedaulatan yang sifatnya keluar. Yang penting kalau keluar itu posisinya untuk Indonesia berhubungan dengan negara lain, boleh ikut campuri. Tapi kalau ke dalam tidak boleh. Itu ya. Jadi bentuk kedaulatan ada dua macam, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar. Itu contohnya kerjasama dua negara ya, Jokowi dengan Presiden Indonesia. Sekarang diskusi kelompok. Sebelum diskusi, kita bentuk kelompok dulu. Nanti kelompoknya ada 5 kelompok. Kita berhitung ya. Dari depan deh. Yang keras. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Pas ya berarti ada 30. Ada 30 kan? 25. Oh 25. Berarti ada 5 kelompok kan tadi ya? Oke, nanti kita pindah tempat dulu. Silakan berdiri semuanya. Saya koordinasikan dulu pindahnya biar nggak berhubungan. Kelompok 1 dulu maju ke depan sini. Kelompok 1 sudah wes, kelompok 1 tadi siapa? Kelompok
Sulawesi, tepat pilihan untuk dianggap. Ya, silakan disaksikan videonya sebentar sebelum diskusi. Ya, hadap ke depan semua. Pulau Sipadan dan Bintan terlebih dahulu. Kedua pulau tersebut berada di Laut Sulawesi, tepatnya di lepas pantai timur laut Pulau Kalimantan. Merupakan pulau terluar Indonesia dan berdekatan dengan Malaysia. Walaupun sebelumnya kedua pulau ini merupakan bagian dari Indonesia, namun karena Indonesia kurang memperhatikan kedua pulau tersebut dan Malaysia telah mengelola kedua pulau ini, identitas Sipadan Bintan dipertanyakan. Bagaimana perjalanan sengketa pulau ini? Pulau Sipadan dan Pulau Legitan adalah pulau yang menjadi sengketa dan perseteruan antara Indonesia dan Malaysia, terutama tahun 1969. Kedua negara sama-sama mengakui dan mengklaim pulau tersebut sebagai bagian dari wilayahnya, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan dan akhirnya pulau tersebut diberi status quo atau dalam istilah hukum internasional, keadaan ini disebut terra nullius, yang berarti kedua pulau tersebut tidak dimiliki siapapun atau tidak bertuan. Kemudian, Indonesia dan Malaysia mencoba melakukan perundingan untuk menyelesaikan sengketa ini, namun tidak juga mencapai mufakat. Akhirnya, Indonesia dan Malaysia pada 1996 sepakat untuk menggunakan pihak ketiga, yang kemudian pada 31 Mei 1997 menyepakati Special Agreement untuk menyelesaikan sengketa ini melalui proses adjudikasi ke Mahkamah Internasional. Kemudian pada 2 November 1998, Special Agreement tersebut resmi dibawa ke Mahkamah Internasional untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari kasus ini, Malaysia berperan sebagai pihak yang memiliki in-court title atau pihak yang tidak memiliki dokumen lengkap terhadap suatu hal. Sedangkan Indonesia berperan sebagai pihak yang memiliki definite title atau pihak yang memiliki penamaan pasti atau klaim pasti terhadap suatu hal. Bukti atau argumen apa saja sih yang mendasari mereka untuk mengklaim kedua pulau tersebut? Yuk kita simak. Klaim pertama adalah Pulau Sipadan Legitan merupakan pemberian turun-temurun dari Sultan Hulu kepada Spanyol, Amerika, Inggris, dan terakhir pada Malaysia, dengan aksesi atau pemberian wilayah dari penguasa sebelumnya kepada penguasa selanjutnya. Malaysia merasa berhak akan pulau tersebut. Klaim kedua, Inggris dan Malaysia telah melakukan penguasaan damai secara berkesinambungan atas kedua pulau ini sejak 1878. Sedangkan Belanda dan kemudian Indonesia telah sejak lama menelantarkan pulau tersebut hingga dapat disebut kadaluarsa atau prescription. Selanjutnya, terdapat Perjanjian 1891 dan Perjanjian Demarkasi 1915 yang dianggap lebih menegaskan kepemilikan Malaysia akan kedua pulau tersebut, di mana Perjanjian 1891 antara Britania Raya dan Belanda hanya mengatur batas daratan Pulau Kalimantan dengan Sabah, bukan kepulauan lepas yang ada di Kalimantan, serta terdapat bukti geografis yang mendukung bergabungnya kedua pulau tersebut kepada Malaysia. Sedangkan Indonesia mengklaim bahwa pemilik kedua pulau tersebut bukanlah Sultan Hulu, melainkan Sultan Bulungan yang kemudian diberikan kepada Belanda dan diteruskan oleh Indonesia setelah merdeka. Yang kedua, Perjanjian 1891. Indonesia mengklaim bahwa pembagian wilayah sudah sangat jelas di mana kepemilikan kedua pulau ada di Belanda, bahkan Spanyol dan Amerika tidak memiliki hak atas pulau tersebut. Yang ketiga, penguasaan dan pelaksanaan administrasi oleh Malaysia setelah tahun 1891 tidak sah karena kedua pulau tersebut adalah milik Belanda serta adanya effective occupation yang dilakukan Indonesia berupa patroli laut dari zaman Belanda 1921 dan setelah Indonesia merdeka, serta ada aktivitas nelayan Indonesia di sana, sehingga Indonesia tidak menelantarkan kedua pulau tersebut. Keputusan dari Mahkamah Internasional adalah menolak klaim Perjanjian 1891 oleh Indonesia karena perjanjian tersebut dianggap tidak dimaksudkan untuk melakukan delimitasi batas wilayah perairan. Yang kedua, the right of cession atau penyerahan kedaulatan tidak dapat dijadikan dasar klaim suatu wilayah karena tidak ada bukti kuat dan jelas mengenai kepemilikan oleh Sultan Hulu maupun Bulungan, sehingga argumen Indonesia dan Malaysia ditolak. Yang ketiga, putusan Mahkamah Internasional diambil berdasarkan effective occupation yang dilakukan Malaysia dan Indonesia sebelum tahun 1969, berupa penerapan aturan terkait pengumpulan telur penyu dan pembuatan cagar alam, perlindungan satwa burung,
mercusuar oleh Malaysia. Sedangkan Indonesia tidak memiliki bukti atas pengelolaan atau menelantarkan kedua pulau tersebut. Maka Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Pulau Sipadan dan Jintan jatuh ke tangan Malaysia. Dari penjelasan yang tadi, selanjutnya ada pertanyaan untuk meningkatkan pemahaman kalian. Jadi itu bahan diskusi kita hari ini tentang lepasnya Pulau Sipadan dan Jintan. Nanti sudah kalian saksikan ya. Ada dua pulau kecil dan pulau itu ada di perairan Sulawesi tadi ya. Antara kira-kira miliknya Malaysia atau Indonesia. Itu nanti yang kita diskusikan. Kan sudah mendapatkan LKPD per kelompok. Yang pertama ditulis nama kelompoknya dulu. Sistem pengerjaannya ada 5 kelompok ini ya, dan ada 5 pertanyaan. Jadi kelompok 1 menyelesaikan permasalahan nomor 1 saja, kelompok 2 nomor 2, kelompok 3 nomor 3, kelompok 4 nomor 4, dan otomatis kelompok 5 menyelesaikan nomor 5. Sudah, silakan didiskusikan. Kemudian kalau tidak paham, ditanyakan ya, jangan diam saja. Mengatakan, Bu, saya nggak paham nomor ini dan sebagainya. Boleh bertanya. Silakan, boleh buka internetnya untuk mencari jawaban. Boleh buka bukunya. Boleh diskusi dengan satu kelompoknya. Ya, jadi HP-nya dipergunakan, internetnya dipergunakan. Boleh Google, boleh googling. Tapi dengan catatan harus menggunakan kata-katanya sendiri ya nanti ya. Jangan ditulis Google. Ya. Oke, silakan dikerjakan. Jadi jarum panjang sampai di angka berapa? 6 kurang 12 cukup ya sampai 15 menit ya satu permasalahan. Dan yang temannya boleh dicari di internet. Sudah kelompok 5, jangan berantem saja. Kapan? Oh iya, katanya nggak masuk ya. Emang nih Rosit. Silakan diskusi dengan temannya, jangan ngomong sendiri.
Oh yang ngomong kan, biasa tuh aja. Iya, ini semua. Nanti yang ngomong satu ada benar, ada yang membuka ya, ada yang salam, ada yang membacakan doa. Biar bekerja semua ya, bacanya kok power, bagus kok power. Sudah selesai? Belum, belum keduanya belum. Oke. Yang lainnya sudah selesai? Kelompok sudah selesai? Oh. Hebat. Hebat. Nanti mau tanya lainnya. Kalau sana sudah ada? Sudah? Kalau sana sudah? Apa dua? Tiga? Empat? Jadi keluarga sudah. Kalau gitu bisa dimulai ya? Kita kasih semangat untuk kelompok satu. Agak kesana nanti. Agak kesana sayang. Benar. Oke, yang lainnya silakan diperhatikan. Sebelum memulai, ada yang salam dulu. Bagian salam siapa? Bagian membaca siapa gitu ya? Ayo salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hasil kita melihat video tersebut. Kan pertanyaan dibaca dulu pertanyaannya, kemudian jawabannya ya. Satu, setelah melihat tayangan video bagaimana perasaan ketika blog Sipan dan menjadi milik Malaysia. Gantian, ya gantian. Silakan. Menurut kelompok kami, setelah melihat tayangan tadi adalah kita kecewa karena dua pulau yaitu Sepandan dan Bintang menjadi hak milik negara Malaysia. Yang mungkin bisa saja ketika pemerintah pada saat itu waktu pencarian dua pulau tersebut, maka kasus tepatnya dua pulau Sepandan dan Bintang tak akan pernah terjadi.
kedaulatan negara Indonesia tidak atau belum benar-benar dijaga dengan baik, ya kan? Makanya sampai lepas. Mungkin ada yang ditanyakan terhadap kelompok 1? Sudah jelas? Oke, baik, kasih aplaus untuk kelompok 1. Belum. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopinya bisa di bawah. Yang lain silakan didengarkan ya, gantian. Menurut kalian, apa yang telah terjadi sengketa Pulau Sipadan sebagai batas antara Indonesia dan Malaysia? Menurut kelompok kami, hal yang melatar belakangi kasus pada video yang sudah kita lihat tadi adalah bahwa Pulau Sipadan dan Bintan kan memang posisinya di antara dua batas wilayah negara tersebut. Indonesia sama Malaysia sendiri sama-sama mengaku bahwa dua pulau tersebut miliknya. Hingga terjadilah perebutan kepemilikan dua pulau itu. Oke. Kalau pertanyaan nomor 2 tadi yaitu tentang hal apa yang melatar belakangi sengketa. Tadi sudah jelas di video. Dan kelompok 2 menjawab bahwasanya ya karena posisi dua pulau di tengah-tengah, Bu. Jadi bingung statusnya itu miliknya siapa. Gitu ya. Akhirnya Indonesia mengklaim bahwa itu miliknya. Malaysia pun mengklaim bahwa itu juga miliknya Malaysia. Tidak ada yang mau mengalah. Akhirnya terjadilah sebuah sengketa tadi. Ini jawabannya dari kelompok 2. Ada yang tidak setuju atau ada tanggapannya? Tanggapan lain? Sudah setuju semua? Jadi sudah jelas ya bahwa sengketa tadi dimulai dari status quo. Tidak ada Andre, gantian yang ngomong ya. Jadi status quo tadi nggak ada yang memiliki pulau tersebut, akhirnya rebutan. Terjadilah sebuah sengketa. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kelompok 2 bisa mengakhiri presentasinya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ya yang melatar belakangi bahwasanya sengketa Pulau Sipadan dan Bintan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia adalah klaim dari dua negara tersebut, ya, yaitu pemerintah Indonesia dan Malaysia, ataupun kedaulatan terhadap dua pulau itu tadi, royoan, rebutan. Ya biasanya kan gitu. Kalau ada sesuatu kemudian itu ngambek, diroyok, direbut, ya, direbut banyak tadi. Sekarang kelompok 3, silakan maju. Yes, ayo bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Apa dampak lepasnya Pulau Sipadan dan Bintan dari NKRI? Hasil diskusi kelompok kami. Dampak ketika Pulau Sipadan dan Bintan menjadi milik Malaysia adalah berkurangnya wilayah NKRI. Hal ini tentunya akan mengancam kedaulatan yang ada di negara kita. Dan kalau misalnya hal ini terus-menerus terjadi, bisa saja wilayah Indonesia akan semakin sempit. Jadi dampak apa yang dirasakan oleh negara Indonesia ketika dua pulau tadi lepas? Menurut kelompok 3 tadi adalah ketika dua pulau lepas, otomatis wilayah kita, wilayah negara kita itu berkurang, Bu. Jelas ya? Jadi wilayah digerogoti satu persatu. Dan ini kalau misalnya terus-terusan terjadi, bagaimana akibatnya? Ya wilayah NKRI-nya habis. Ya lama-kelamaan kalau kita
kedepannya kasus-kasus simpanan dan likitan akan terulang kembali dengan perebutan wilayah yang lain lagi. Tapi dampak positifnya adalah dengan adanya 2 pulau lepas otomatis meningkatkan rasa cinta tanah air. Ya kan? Kenapa? Supaya tidak lepas lagi, tidak pindah, karena dijaga, benar-benar dijaga. Tadi kan di video dikatakan Indonesia menelantarkan 2 pulau, ya, hanya diklaim Malaysia. Yang dampak positif kedua adalah lebih memperkenalkan budaya atau pulau-pulau kecil di kancah internasional. Mbak jangan main HP sendiri ya. Ya kalau ada yang temennya ngomong, gurunya ngomong, jangan main HP sendiri ya. Oke, sekarang kelompok Oke, silakan maju. Andre in the game. Kok semakin ke sini? Agak ke sana dong. Ya, Andre ketuanya. Mepet dari mepet. Sudah dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia supaya menunjukkan haknya pulau akan pendidikan dan Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, agar peristiwa tepatnya pulau simpanan dan likitan ketangan Malaysia tidak terulang kembali, perlu dilakukan pengendalian yang efektif di wilayah perbatasan untuk menegakkan kedaulatan Indonesia di wilayah tersebut. Tentunya hal ini merupakan tanggung jawab kita bersama. apa yang harus dilakukan supaya kejadian itu tidak terulang kembali. Ya tadi selain cinta tanah air tadi ya. Jadi kelompok apa tadi namanya kelompok 4 menjelaskan. Jadi harus jelas batas wilayahnya biar nggak diklaim, biar satunya nggak di tengah-tengah. Nah di Indonesia enggak, di Malaysia juga tidak. Jadi Indonesia harus menerapkan atau memperjelas kira-kira batas wilayah Indonesia itu sampai mana gitu ya. Jadi batas-batas wilayah negara harus jelas. Ada yang mau menambahi? Apakah sama Bu pendapatnya? Ya, Sama? Satu kelas sama semua? Sama semua. Benar-benar sehati ya? Sehati. Oke, terima kasih. Silakan diakhiri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Nih ya, jadi yang bisa dilakukan supaya tidak terulang kembali adalah tadi pengendalian batas-batas wilayah negara. Yang kedua adalah memberi perhatian pada daerah perbatasan. Karena apa? Kadang-kadang kalau jauh dari perkotaan itu diabaikan oleh pemerintah ya. Kayak gitu. Nanti kalau sudah direbut aja baru koar-koar. Baru angkat bicara. Itu loh Indonesia, punya Indonesia. Padahal sebelumnya dibiarkan ditelantarkan begitu saja. Ya, Indonesia kan seperti itu. Kemudian yang ketiga, penyelesaian penamaan seluruh pulau kecil dan penambahan simbol-simbol kepemilikan termasuk pulau-pulau yang terluar biar jelas ini punya Indonesia maupun negara lain. Kelompok terakhir, kelompok 5, silakan maju. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pertanyaannya dibaca dulu.
Apa hikmah yang dapat diambil dari peristiwa lepasnya Pulau Sipadan dan liputan dari Indonesia ke Malaysia? Menurut kelompok kami, hikmahnya adalah menjadi peringatan penting bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan pulau-pulau yang ada di seluruh Indonesia, dan diharapkan pemerintah sekaligus kita semua warga negara Indonesia harus turut menjaga keutuhan wilayah negara kita, karena kita tahu bahwa ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Yang terakhir itu tentang hikmah. Kira-kira pesan moral apa ketika Pulau Sipadan dan Ligitan tadi lepas dari Indonesia? Menurut kelompok 5 tadi, jawabannya adalah memperhatikan pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia, serta bahwasanya pulau tadi merupakan tanggung jawab Indonesia, tanggung jawab kita semua, bukan tanggung jawab pemerintah saja. Itu ya menurut kelompok 5. Apakah setuju? Setuju. Apakah sepakat? Sepakat. Baik, silakan duduk, ditutup dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Jadi hikmahnya adalah pertama, pemerintah Indonesia harus lebih memperhatikan wilayah Indonesia, ya. Yang kedua adalah meningkatkan kesadaran untuk pentingnya menjaga keutuhan, menjaga kedaulatan NKRI. Yang terakhir adalah kedepannya Indonesia harus memperketat lagi penjagaan di perbatasan wilayah-wilayah negara lain supaya nggak kecolongan lagi, baik batas negara atau batas darat, batas laut maupun batas udara. Jadi itu terkait lepasnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Sampai sini ada yang masih belum jelas atau ditanyakan? Sudah jelas semua? Untuk refleksi sebelum kita tutup, ya, bahwasanya yang kita pelajari hari ini tentang apa? Kedaulatan itu apakah penting untuk sebuah negara? Penting. Kenapa? Karena apa? Kalau nggak ada negaranya kacau. Selain itu, kedaulatan adalah pemerintah yang berdaulat sebagai salah satu syarat untuk berdirinya sebuah negara. Oke, itu kesimpulan yang kita pelajari hari ini. Tadi sudah saya kirimkan di grup, itu ada sebuah kuis, ada sebuah game dikerjakan secara individu. Silakan dibuka HP-nya masing-masing. Bawa HP semua kan ya? Silakan dibuka. Kemudian itu ada disuruh memasukkan nama ya. Dan dikasih ditulis nama lengkapnya. Hati-hati, setiap soal ada waktunya 15 detik. Hanya game. Jadi